Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu kakak sahabat pelajar SMP SMA Sanawiyah Aliyah SMK mahasiswa, alhamdulillah kita sampai BQ Bina Al-Quran BPI Bina Pribadi Islam yang ke-28, Quran surah Al-Fajr, surah 89 Al-Fajr, ada 30 ayat. Untuk episode sekarang, untuk yang pertama kita sampai 14 ayat saja. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Wal fajr, demi fajar, demi waktu fajar. Ayat 1 sampai 14 Bapak Ibu kakak sahabat, ini ayat-ayat berisi kandungannya tentang orang, golongan, siapa saja yang menentang Nabi Muhammad SAW pasti binasa, seperti umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Wal fajr, demi fajar. Walayalin asr, Allah sumpah yang keduanya. Walayalin, demi malam. Asrin, yang 10. Yang dimaksud malam 10 itu adalah malam di akhir bulan Ramadan, Asrul Awahir. Dan ada juga yang berpendapat 10 layalin asr tadi, Allah bersumpah dengan malam yang 10 tadi adalah yang di dalamnya ada Asyura, itu tanggal 1 sampai tanggal 10 Muharram ya. Ada juga yang mengatakan 10 itu dimaksud adalah 10 malam pertama pada bulan Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Allah bersumpah dengan waktu fajar, wal fajar. Kemudian malamnya Allah bersumpah dengan malam yang 10, malam yang sangat istimewa, yang sangat luar biasa. Kemudian yang ketiganya, walayalin asr wasaf'i idza wasaf'i wal watr. Wasaf'i, Allah bersumpah dengan yang genap, dengan sesuatu yang genap, wal watr, dan dengan sesuatu yang ganjil. Wal laili idza yasar. Dan Allah pun bersumpah dengan malam yang khusus, malam yang malam yang telah berlalu. Walayalin idza yasar, apabila telah berlalu, apabila telah lewat. Hal fi dzalika qasamul lijihjar. Ada apa gerangan Allah bersumpah dengan fajar, kemudian dengan malamnya, malam yang sangat istimewa, yang 10 malam, baik itu Dzulhijjah ataupun Muharram ataupun 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dan Allah juga bersumpah dengan sesuatu yang genap dan sesuatu yang ganjil, dan juga dengan malam yang apabila malamnya telah berlalu kemudian menjadi siang dan seterusnya. Ternyata di ayat 5 Allah bilang hal fi dzalika qasamul lijihjar. Pada yang demikian itu Bapak Ibu kakak sahabat, terdapat sumpah yang dapat diterima sumpahnya tadi oleh orang-orang yang bersaksi. Di antara sumpah-sumpah yang di atas tadi, ayat 1 sampai 4 tadi. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Lalu kemudian ada pertanyaan, apakah kalian tidak tahu, tidak melihat, tidak memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala fa'ala rabbika bi'ad. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Bagaimana Allah Rabb kalian itu berbuat terhadap bi'ad, terhadap kaum Ad. Ini Allah cerita tentang bagaimana kaum Ad itu menentang nabinya pada saat itu. Iromadzatil imad. Oh, ternyata Ad tadi, kaum Ad tadi, yakni penduduk Iram Zatal imad, Iromadzatil imad, yang mempunyai bangunan-bangunan tinggi, bangunannya, rumahnya tinggi-tinggi, rumahnya tinggi-tinggi. Jadi Iram adalah ibu kota kaum Ad. Ibu kota kaum Ad yang di ada di tempat itu, kota besarnya namanya Iram. Dan itu bangunannya tinggi-tinggi. Iromadzatil imad allati lam yuhlak mithluha fil bilad. Yang bangunan tadi, yang di kota Iram tadi, belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain. Beda dengan negeri lain.
Ayat 9-nya Allah bilang, Allah berfirman, Allah menceritakan wa samudal ladzi jabus-sakhra bil wad. Bagaimana dengan kaum Samud? Itu kaum Ad. Dan kaum Samud yang memotong batu-batu yang besar dengan di lembah-lembah. Sedangkan kaum Samud ya, yang pekerjaan adalah memotong batu, dan batu itu batu besar di lembah Samud. Wa Fir'auna dzil autad. Bagaimana dengan kaum Fir'aun di zaman Nabi Musa alaihissalam? Dan Fir'aun itu mempunyai pasak-pasak, punya tentara-tentara yang banyak, pasukan yang banyak. Jadi satu dari bangunan tinggi. Kaum Ad, kaum Samud, bagaimana dia orangnya kuat-kuat sehingga bisa memotong batu-batu yang besar di lembah-lembah. Bagaimana kaum Fir'aun mempunyai pasukan yang banyak. Semuanya itu Allah bilang di ayat 11-nya, alladzina taghaw fil bilad. Kaum Ad, kaum Samud, Fir'aun beserta pasukan beserta pengikutnya itu semuanya itu alladzina taghaw fil bilad, berbuat sewenang-wenang dalam negerinya dia. Kaum Ad, kaum Samud, kaum Fir'aun semuanya bersewenang-wenang. Tagha, buat tagha. Sehingga Allah kemudian bilang di ayat ke-13-nya, alladzina taghaw fil bilad wa thamud alladzina taghaw fil bilad. Lalu Allah bilang fa'aktsaru fihal fasad. Ternyata mereka banyak berbuat kerusakan, al-fasad, di negeri itu. Harusnya dia memperbaiki negeri itu, tapi dia buat kerusakan di negerinya sendiri yang dia bangun dengan bangunan yang tinggi. Kaum Ad yang batu-batu besar banyak di situ, dan dia pahat di situ di lembah-lembahnya kaum Samud. Begitu juga Fir'aun dengan pasukannya. Tapi dia kemudian banyak berbuat kerusakan di tempatnya sendiri, di kampungnya sendiri. Fasabba alaihim rabbuka sawta adzab. Karena itu Allah tabaraka taala, Tuhan mereka, membinasakan mereka dengan cemeti azab, dengan azab, dengan siksa dari Allah tabaraka wa taala. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Rabbmu Allah tabaraka wa taala benar-benar mengawasi mereka. Mereka sudah bangun tempat daerah, bangun wilayahnya, tapi mereka hancurkan, mereka rusak. Bisa jadi oke, bangunannya bagus, tapi akhlaknya bobrok, akhlaknya hancur. Bagaimana dia bangun fisiknya tapi tidak membangun mentalnya. Dia bangun raganya tapi dia tidak bangun jiwanya. Harusnya sesuai lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Mudah-mudahan kita punya sifat bukan hanya membangun fisik, qawiyul jism, punya fisik yang kuat, tapi juga punya salimul akidah, akidahnya selamat. Juga punya sahihul ibadah, ibadahnya mantap. Matinul huluk, akhlaknya juga kokoh. Tidak sekedar punya fisik yang kuat. Kemudian dia qadirun alal kasbi, punya usaha yang mandiri, dan dia munajjimun ala su'unihi, rapi urusannya. Kemudian dia bisa mujahidun nafsih, bisa mengendalikan dirinya. Bagaimana dia di tempat yang bagus, di tempat bangunan-bangunan bagus seperti di bangunan-bangunan kaum A. Bagaimana dia punya pasukan, punya pengikut yang banyak, tapi dia tidak lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia munajjamun ala, rapi dari segala urusannya, urusan dunia juga urusan akhirat, dan ujungnya nafi'un li ghairi, dia bermanfaat buat orang lain. Itulah sejatinya dia tinggal di suatu tempat yang sangat bagus, sangat indah. Allah banyak kasih sesuatu yang sangat istimewa, luar biasa di tempat itu, tapi dia juga bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala lewat matinul huluk, akhlaknya kokoh, akidahnya, ibadahnya, dan dia bermanfaat buat orang lain, buat sekitarnya. Mudah-mudahan kita termasuk dalamnya. Ayat 1 sampai 14 surah Al-Fajr. Bagaimana kita di tengah kota besar, di tengah tempat yang luar biasa, kita tidak menentang orang-orang yang besar di situ, tidak menentang orang-orang yang mulia, para ulama yang ada di situ, tapi kita muliakan dia, kita angkat dia, kita besarkan dia, karena kita dapat ilmu dari dia, kita dapat guru dari guru-guru kita, dari ulama-ulama kita. Kita doakan dia mudah-mudahan panjangan umurnya, dimudahkan segala urusannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aku qouli hadza, astagfirullahaladzim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.